pada saat saya melayani masyarakat disabilitas, saya harus melayani dengan ramah. Dalam dunia sosial harus dengan 3S: senyum, sapa, salam. Jadi apabila kita senyum, orang akan bahagia. Apabila kita sapa, setelah kita senyum, kita sapa namanya, dia tambah bahagia. Apalagi kita salam, dia pun tambah bahagia. Jadi sudah 2 poin saya memenuhi tentang nilai-nilai dasar. Pertama itu saya mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, saya melayani dengan ramah. Itu contoh ramah itu senyum, sapa, salam. Apabila kita menerapkan itu, jati diri manusia apabila sudah disenyumkan, sudah disapa, dia akan timbul rasa senang kepada kita, sehingga kita dapat memuaskan masyarakat itu. Setelah kita melayani dengan senyum, sapa, salam, ramah, kita harus mengerjakan pekerjaan itu secara cepat dan tepat. Itulah cekatan, cepat dan tepat. Kita melakukan perekaman ke disabilitas, dengan sekali rekaman jadi masuk datanya ke pemerintahan. Itulah cekatan, cepat dan tepat, dan tidak salah-salah. Jadi saya melakukan perekaman disabilitas itu dengan cara sebentar, dan datanya pun langsung masuk ke sistem pemerintahan. Sudah 3 saya memenuhi itu. Yang solutif. Solutif ini adalah apabila saya saat perekaman disabilitas kan menjemput mereka ke dalam ke rumah masing-masing. Kadang ada rumah orang itu sinyalnya itu kurang. Apa solutif kita? Kita belilah sinyal itu sinyal yang ada antenanya. Jadi insya Allah kalau ada antena satelit, kalau kita kan, kalau saya di Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman di layanan jemput bola ini melakukan alat itu penangkap sinyal satelit. Jadi apabila kita bisa menangkap sinyal satelit dan kita udah ada peralatan antenanya untuk supaya sinyalnya di daerah-daerah terpencil dapat, itu adalah solutif, bisa memberikan solusi atas masalah yang timbul. Yang terakhir itu dapat diandalkan. Dapat diandalkan itu kita dengan kompetensi kita itu, kita sudah memberi solusi, dapat diandalkan, langsung jadilah perekaman itu, datanya langsung masuk ke pusat, kita dapat diandalkan. Orang itu ingin datanya langsung ingin data kependudukan itu tersimpan di sistem pemerintahan, kita udah lakukan. Itu namanya dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Contohnya ini adalah sikap evaluasi kita. Bagaimana kita mengevaluasi pekerjaan yang kita udah lakukan. Kita udah tahu kebutuhannya, kita udah melayani dengan ramah, kita sudah cekatan, kita ada dapat solusi, kita dapat diandalkan. Kalau kita udah memenuhi semua itu, ujungnya masyarakat puas. Masyarakat puas ini perlu kita evaluasi. Kita perlu evaluasi, walaupun sudah puas kita evaluasi, karena untuk meningkatkan kepuasan mereka itu lagi. Itulah poin ketiga, itu melakukan perbaikan tiada henti. Ini adalah poin evaluasi kita setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah jelaskan sebelum ini. Itulah melakukan perbaikan tiada henti, itu melakukan evaluasi. Contohnya saya melakukan evaluasi, ada sedikit sinyal itu tidak dapat. Bagaimana sinyal itu presentasi tidak dapatnya sedikit, itu adalah evaluasi, melakukan perbaikan tiada henti. Ya, contohnya di situ, di sinyal itu, pokoknya kita ada alat, pas waktu melakukan perekaman tiba-tiba sekitar 5 menit putus sambungannya. Bagaimana kita mengevaluasi itu besoknya pun
putusnya jadi 3 menit atau 2 menit. Dengan cara apa? Dengan cara membeli barang baru atau ada hal-hal baru untuk memuatkan sinyal di daerah-daerah terpencil. Itulah melakukan perbaikan data henti. Itulah penjelasan saya tentang berorientasi pelayanan beserta contohnya. Yang kedua itu akuntabel. Akuntabel sesuai pengertiannya itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Di sini panduan perilakunya itu ada 3 poin juga, itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua itu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga itu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Baiklah, saya akan menjelaskan ketiganya ini karena ketiga ini berkaitan. Kalau kita padukan, dia padu. Poin 1, poin 2, poin 3 ini padu, jadi padu. Jadi akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Saya langsung contohkan ke kehidupan sehari-hari saya. Saya diberi tugas oleh pimpinan saya atau atasan saya, disuruh membuat surat kepada desa-desa agar meminta data kependudukan bagi jumlah disabilitas di desanya. Saya disuruh oleh kepala bidang untuk membuat surat kepada desa-desa atau kelurahan sekota Sawalunto agar memberikan data penduduk disabilitas desa itu berapa jumlahnya. Itu berfungsi untuk kita sebagai target rekaman disabilitas kita. Saya melakukan tugas itu dengan tanggung jawab, contohnya dengan jujur, yaitu saya mengetik sesuai dengan format yang telah diberikan oleh kepala bidang. Format itu kan sudah diatur secara dinas, itu sudah ada format-format surat keluar. Jadi saya secara jujur mengetik sesuai dengan format yang sudah ada. Itulah melaksanakan tugas dengan jujur. Saya melaksanakan dengan tugas jujur, saya mengetik format itu sesuai dengan yang telah ada format bakunya dari dinas. Yang kedua, bertanggung jawab. Saya melaksanakan itu dengan bertanggung jawab. Saya mengetik itu, apabila ada kesalahan saya akan bertanggung jawab. Karena saya mempunyai sifat bertanggung jawab, maka saya melaksanakan tugas itu, kata-katanya, poin-poinnya itu saya perhatikan detail demi detail supaya tidak ada kesalahan pas waktu atasan membacanya. Jadi itu menunjukkan sifat bertanggung jawab, supaya tidak ada kesalahan pas waktu diverifikasi oleh atasan. Saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Karena itu saya melihat surat-surat itu, mengetik surat terus seminimal mungkin tidak ada kesalahan dan sesuai dengan keinginan kepala bidang. Selanjutnya cermat. Karena saya bertanggung jawab, jadi saya harus teliti, harus memperhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat surat itu. Itu namanya cermat, teliti dalam bekerja. Yang ketiga itu disiplin. Disiplin itu apabila surat itu harus dikirim siang ini, saya akan melakukan pekerjaan itu sebelum waktu yang ditentukan sudah selesai. Surat itu sudah selesai, sudah saya selesaikan, sudah siap di print, tinggal diverifikasi oleh kepala bidang. Itulah disiplin. Disiplin itu batas waktu yang diberikan kepala bidang itu, saya melaksanakan tugas itu sebelum itu saya sudah selesaikan. Itulah contoh dari melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Berintegritas tinggi itu saya contoh berintegritas tinggi itu saya menyelesaikan pekerjaan itu sebelum waktu yang ditentukan. Selain disiplin, saya berintegritas tinggi. Saya mengerjakan itu dengan kemampuan saya
dan tercapai sebelum target itu habis. Itu saya berintegritas tinggi. Yang kedua itu poin itu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Ini sambungan dari yang saya ceritakan tadi. Karena saya sudah menerapkan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, saya otomatis akan menghemat penggunaan kertas. Contohnya, saya dengan teliti sebuah surat, sekali print langsung disetujui oleh kepala bidang. Jadi di situ adalah salah satu contoh dari menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Saya cuma memprint kertas itu 1 lembar. Jadi saya menghemat anggaran dinas karena saya cuma memprint sebuah surat. Karena menerapkan sistem bertanggung jawab itu, print 1 lembar langsung disetujui oleh kepala bidang. Itulah kelanjutan. Yang ketiga itu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini saya contohkan di luar dari yang membuat surat itu, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini contohnya pada saat saya dapat bahan dari masyarakat. Saya lakukan dengan bertanggung jawab, dengan kekayaan, dengan bertanggung jawab, dengan cermat, dengan disiplin, energi, sehingga bahan yang masyarakat itu cepat saya selesaikan. Masyarakat puas. Dengan kepuasan masyarakat, ada salah satu masyarakat itu dia puas, dia ingin memberikan hadiah. Dia memberikan hadiah kepada saya. Karena saya memahami nilai dasar ini tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, saya tidak akan menerima pemberian dia. Karena itu apabila saya menerima pemberian dia itu, maka saya sudah menyalahgunakan kewenangan jabatan saya, menyalahgunakan tugas saya. Karena dalam ASN itu pengurusan itu gratis, jadi tidak dapat imbalan apapun dari masyarakat. Yang ketiga, kompeten ada 3 poin juga, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang kita melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kompeten poin pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Meningkatkan kompetensi diri ini saya contohkan langsung, ada 2 sebenarnya bisa kita terapkan untuk meningkatkan kompetensi. Pertama itu ditugaskan oleh dinas, itu namanya SPPD. Yang kedua, kita cari sendiri, yaitu kita umpamanya di YouTube itu kan ada pelajaran-pelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi kita di bidang itu. Contoh saya adalah staf pelayanan Dukcapil, ada di YouTube itu cara-cara belajar Dukcapil. Di YouTube itu ada namanya itu, channel itu Dukcapil Belajar. Di situ saya belajar sendiri untuk meningkatkan kompetensi kita. Dan selain itu kita bisa juga dapat meningkatkan kompetensi kita itu apabila dinota dinaskan oleh dinas masing-masing. Itu tandanya apabila saya melaksanakan kompetensi itu dengan cara sendiri, itu saya sudah menerapkan bahwa saya ingin meningkatkan kompetensi diri kita. Karena kalau kita tidak meningkat kompetensi kita, zaman ini terus berubah, saya akan tergeser sendirinya karena tidak ingin meningkatkan kompetensi saya. Yang kedua itu membantu orang lain belajar. Karena kita menerapkan meningkatkan kompetensi diri ini, kita di dalam diri kita sudah kita terapkan itu bahwa saya harus meningkatkan kompetensi saya dengan cara belajar sendiri, mendengarkan YouTube. Dengan itu pengetahuan kita bertambah. Ada teman kita yang tidak menerapkan itu, tidak tahu. Umpamanya Dukcapil Belajar ada aplikasi yang baru, dia bermalasan-malasan, teman saya bermalasan, saya kan ada sifat kompetensi itu, saya laksanakan sendiri dengan melihat YouTube pembelajaran. Jadi pas waktu ada tugas dari dinas, ada masyarakat yang ingin memberikan bahannya, dan bahan itu harus diolah dengan aplikasi terbaru,
teman saya itu tidak tahu. Itulah poinnya. Yang kedua itu menuntut orang lain belajar. Kita sebagai mempunyai nilai dasar itu, kita bantulah saya bantulah teman saya ini untuk lebih mengerti tentang aplikasi baru ini, karena saya udah belajar sendiri. Itulah contoh dari poin membantu orang lain belajar. Yang ketiga itu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Saya sudah melaksanakan tanggung jawab tugas itu, sudah mencari kompetensi dengan sendirinya, dengan tugas dilaksanakan dengan cepat, tapi dengan kualitas terbaik. Yang keempat itu nilainya harmonis. Harmonis ini ada 3 poin. Dari pengertian harmonis itu menghargai keberagaman bangsa dan negara. Itu inti poin dari harmonis. Di sini ada tiga perilaku, panduan perilakunya. Pertama itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua suka menolong orang lain. Yang tiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakang. Saya contohkan langsung saya contohkan pada saat tempat kerja, cara menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Saya ASN, yaitu contohnya yaitu dalam menghargai asal. Jadi ASN itu kan tidak selalu asalnya itu dari kota tempat dia bekerja. Ada dari Papua, ada dari Solo, ada dari Jawa, ada dari Minang. Maka sebagai kita untuk menerapkan nilai harmoni, kita harus menghargai orang. Contohnya ada orang dari Papua yang berkulit hitam, hidung besar. Bagaimana cara kita menghargainya? Kita tidak akan mencemooh dia. Kita berteman dengan dia seperti kita berteman dengan satu suku dengan kita. Itulah contoh dari menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. ASN ini kan tidak dari satu asal aja. Ada dari Papua, ada dari Jawa, ada dari Minang, ada dari Batak. Contoh dari Batak, dengan nada kasarnya kita tidak mudah, kita cara menghargainya pada saat dia berbicara dengan nada keras kita yang langsung tersinggung, karena memang itulah budaya dari latar belakang ASN itu. Itulah contoh dari yang pertama. Yang kedua, suka menolong orang lain. Suka menolong orang lainnya induk dari menolong teman tadi. Contohnya bisa kita terapkan yang udah saya ceritakan tadi, itu menolong, membantu orang lain belajar. Membantu orang lain belajar itu adalah poin dari suka menolong orang lain. Yang ketiga itu membangun lingkungan kerja kondusif. Contohnya itu kita jangan sebagai kompor dalam lingkungan kerja kita. Contohnya ada salah satu teman kita itu melakukan kesalahan. Kesalahan itu sedikit, cuma sedikit kesalahannya. Kita sebagai teman yang baik, sebagai penerapan nilai-nilai dasar yang baik, maka kita jangan mengompor yang lain. Dia udah melakukan kesalahan, sehingga kalau kita menerapkan mengompor yang lain, timbullah tidak kondusifnya kerja, karena teman kita itu akan berprasangka buruk kepada kita yang telah menjajarkan dia. Apabila kondusif kerja yang tidak kondusif, maka tujuan dalam dinas itu tidak akan tercapai. Selanjutnya yang kelima yaitu loyal. Loyal ini yaitu kita lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Ada 3 poin, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, menjaga nama baik sesama ASN, yang terakhir itu menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh dari memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, contohnya seperti ini. Di Dinas Dukcapil itu untuk pelayanan 100%, di jam istirahat itu tidak ada namanya daftar piket. Jadi daftar piket itu karyawan diganti berkarir untuk melayani masyarakat. Ini contoh di saya, pada saat saya piket, saya digantikan oleh pada saat saya piket, saya harus
bekerja pada saat waktu sholat zuhur masuk, karena piketnya di hari siang. Pada saat sholat zuhur masuk, karena saya mempunyai keyakinan bahwa laki-laki itu wajib untuk ke masjid, saya mau minta tolong kepada teman saya untuk menggantikan sebentar saya mau sholat. Karena kalau tidak saya minta tolong, nanti pelayanan ini akan terganggu. Saya minta tolong kepada ada salah satu karyawan perempuan yang tidak pulang. Dia tidak pulang istirahat tapi menetap di kantor. Dia mau. Itu adalah penerapan tentang ideologi Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan penerapan juga di harmonis yang bisa membantu orang lain. Yang kedua itu menjaga nama baik sesama ASN. Contohnya itu kita waktu kunjungan ke lapangan itu yang jebol itu, kita sudah melakukan dengan 3S, senyum sapa kepada masyarakat. Kita udah melayaninya, data saya contohkan disabilitas tadi, kita udah memasukkan data kependudukannya ke sistem pemerintahan, timbullah nama baik dinas kita, dan jangan kita melakukan hal yang di luar nalar kita pas waktu melayani masyarakat. Contohnya saya pas waktu melayani masyarakat, saya sempat berucapan kasar, nanti timbul image jelek di masyarakat, tidak ada sopan santunnya nih. Untuk menjaga itu, saya tetap melayani masyarakat itu dengan ramah, senyum, sehingga dia puas, sehingga terbentuklah image ASN di Capil itu bagus. Yang ketiga itu menjaga rahasia jabatan dan negara. Pada saat ini menjaga rahasia jabatan negara itu contohnya seperti hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Contohnya itu hal-hal prinsip dari dinas. Contohnya pada saat ini kan ada namanya festival Songket Silungkang. Jadi Songket Silungkang ini memperebutkan kreativitas dari masing-masing dinas untuk mengkreativitaskan Songket Silungkang itu. Apabila kreativitas itu bagus, dia dapat juara. Itu kita menjaga rahasia apa sih kreativitas yang akan kita munculkan, jangan kita bicarakan ke dinas lain. Itu salah satu contoh dari menjaga rahasia. Yang keenam itu adaptif ini, yaitu ASN itu harus bisa